Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irviananda Adenia dari kelas Arsitektur A, NIM 2019-10-1040. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas UTS Perancan Arsitektur 1 saya, yaitu ruang diri dengan judul Hidden Meraki. Saya akan mulai dengan analisis diri saya. Saya adalah mahasiswa arsitektur semester 3 dan saya memiliki pekerjaan sampingan berupa freelance graphic designer. Saya memiliki hobi untuk membaca buku, mendesain, dan juga menonton YouTube. Saya memiliki beberapa karakter, yaitu mendapatkan energi dengan menyendiri atau introvert. Saya juga a morning person, menyukai sinar matahari. Saya menyukai warna earth tone, bau lavender atau bau lemon, memiliki gaya hidup minimalis, dan juga saya menyukai ketenangan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan saya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat sebuah ruangan yang berguna untuk meningkatkan produktivitas diri saya dan meningkatkan skill saya dalam bidang graphic designer. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu, saya memiliki 4 ruang, yaitu ruang kerja, ruang olahraga, ruang makan, dan ruang bersantai. Saya juga mempunyai beberapa kebutuhan yang harus ada di ruangan saya. Yang pertama, ruangan yang terpencil dan jauh dari kerumunan karena saya membutuhkan ketenangan. Yang kedua, dengan material dominan kayu. Yang ketiga, memiliki bukaan yang besar agar cahaya dapat masuk ke ruangan saya. Yang keempat, saya ingin ruangan yang berbau lemon ataupun lavender. Dan yang terakhir, saya juga menginginkan ruangan yang kecil namun terkesan luas, sehingga saya harus membatasi atau mengurangi sekat antara ruang. Selanjutnya ada proxemis diri saya, di mana saya mempunyai tinggi 155 cm dan di bawahnya ada furniture yang saya harapkan ada di ruangan diri saya. Setelah itu saya mempunyai traffic chart, bubble space, dan layout, di mana saya mengharapkan bahwa ruangan saya saling terhubung satu sama lain tanpa adanya sekat dan memiliki konektivitas yang baik. Ruangan diri saya akan dibangun di parkiran motor UPJ, di mana terletak di sebelah kanan toren air dan sebelah kirinya lahan kosong. Saya mendirikan bangunan di sini karena bangunan saya akan mendapatkan sinar matahari pagi yang cukup dari arah timur, mendapat angin yang kencang dari arah utara ke selatan, dan bangunan ini seperti dilihat pada view-nya dikelilingi oleh tembok-tembok sehingga membuat bangunan saya tidak terlihat ataupun tersembunyi. Bangunan ini juga lumayan jauh dari gedung utama UPJ dan memiliki akses yang sulit. Menurut orang lain mungkin ini merupakan kekurangan, tapi menurut ruang diri saya ini merupakan kelebihan dari ruang diri saya karena sulit diakses oleh orang banyak. Selanjutnya, untuk gubahan masa saya memulai bentuk ini dari persegi panjang. Lalu saya memotong segitiga bagian kanan dan bagian kiri, dan bagian belakang ini akan saya gunakan sebagai akses masuk. Saya menambahkan segitiga di atas untuk menambah luas ruangan saya, dan saya juga menambahkan segitiga di kanan lalu memotongnya sedikit di atas agar cahaya matahari pagi dapat masuk. Namun, cahaya matahari yang masuk hanya cahaya matahari yang sehat, yaitu di bawah jam 11 pagi. Lalu saya akan menambahkan tangga agar memberi akses ruangan yoga saya yang ada di bawah dan ruang kerja saya yang ada di atas. Dan berikut adalah bentuk final dari gubahan masa saya yang sudah saya terapkan pada maket saya. Untuk struktur dan material, saya menggunakan kayu bengkirai sebagai bahan utama dari maket saya, yaitu sebagai dinding, sebagai struktur, sebagai rangka, dan juga sebagai atap. Kenapa saya menggunakan kayu bengkirai? Karena kayu ini memiliki ketahanan tingkat 1 dan 2. Kayu ini juga tahan untuk cuaca ekstrim dan cocok digunakan untuk eksterior. Kayu ini juga lebih murah dan perawatannya relatif mudah. Untuk lantai, saya menggunakan kayu parket karena seperti yang pada analisis diri saya sangat menyukai material kayu. Dan untuk kaca, saya menggunakan material kaca one way glass agar orang-orang di luar tidak dapat melihat aktivitas saya di dalam. Selanjutnya bisa dilihat side plan, block plan, dan floor plan saya, di mana bangunan saya jika dari atas itu berbentuk persegi panjang dan saya menyisakan beberapa meter di sebelah kanan, kiri, belakang, dan depan sebagai daerah resapan. Saya juga sudah menyiapkan floor plan, di mana setelah entrance saya menyiapkan ruang olahraga. Lalu setelah itu di tangga saya memanfaatkan ruang dan menjadikan ruang tangga itu sebagai ruang bersantai dan ruangan untuk
saya membaca buku, menonton YouTube, dan juga makan. Dan di bagian paling atas, saya membuat ruang kerja saya. Saya akan memperlihatkan maket yang telah saya buat. Dan di sini ada denah tampak potongan dari ruang diri saya. Ini tampak depannya yang menghadap ke arah timur dan mendapat cahaya matahari pagi. Lalu ini tampak kanan dan seperti tampak kiri juga, bagian ininya bolong untuk merespon angin yang masuk dari utara menuju selatan ke ruangan saya. Lalu ini tampak belakang, di mana saya menggunakan entrance di belakang, dan ini tampak kirinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan detail ide dan pengembangan desain dari ruang diri saya. Ruang diri saya bernama Hiden Meraki. Meraki sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya mengerjakan sesuatu dengan jiwa, kreativitas, dan juga cinta. Saya mengharapkan bahwa ruang diri saya dapat bersama-sama dengan saya untuk meningkatkan goals saya, yaitu meningkatkan produktivitas dan skill saya dalam graphic designer yang terdiri dari 4 ruang. Kata hidden di sini juga merespon dari site saya yang tertutup dan memiliki akses yang susah, juga sebagai simbol bahwa ruangan ini dapat melindungi saya dari ketakutan-ketakutan saya terhadap dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep ruang dari bangunan saya. Yang pertama, saat memasuki entrance, kita akan langsung masuk ke ruang olahraga. Kenapa ruang olahraga saya letakkan di depan? Agar ruangan ini tetap mendapat udara dari luar, namun di belakang agar menambah privasi saya saat melakukan olahraga. Di bagian tengah atau di bagian tangga, saya membuat tangga ini sebagai ruangan yang multifungsi, di mana sebagai sirkulasi dari ruangan di bawah atau ruang olahraga menuju ruang kerja saya yang ada di atas, juga sebagai tempat bersantai dan tempat untuk saya makan. Selanjutnya, di ruangan kerja atau ruangan favorit saya, ini saya membuat ruangan ini berada di atas agar orang yang masuk tidak langsung bertemu dengan ruangan privasi saya, yaitu ruang kerja. Saya juga menambah bukaan di sini yang cukup lebar sebagai views menuju Plaza Bodi. Kenapa saya membuat bukaan yang besar ini? Tentunya selain sebagai views dan pemandangan dari ruang kerja saya juga dapat meremajakan atau mengistirahatkan mata saya yang terus-menerus menatap laptop dengan melihat pemandangan yang ada di Plaza Bodi. Ruang makan terletak di tangga juga di sebelah ruang kerja saya, merespon bahwa diri saya yang suka lupa makan ketika sudah asyik bekerja. Jadi saya meletakkan ruang makan dekat dengan ruang kerja agar saya selalu ingat makan. Ruang makan dan ruang bersantai ini memiliki bukaan di kanan kirinya agar angin dapat masuk ke dalam dan menambah kesan sejuk serta mendapat pemandangan dari lahan kosong yang ada di sebelah bangunan saya. Yang terakhir bisa dilihat bahwa ini adalah perspektif interior dari ruangan saya. Yang atas ini bisa dilihat ini adalah ruang olahraga, lalu di atasnya lagi ada ruang bersantai, ruang makan, dan juga ruang untuk saya membaca buku. Dan di atasnya terdapat ruangan saya yang memiliki bukaan ke arah plasbot ini, yaitu ruang kerja dengan meja pendek dan laptop karena saya hanya ingin melakukan kegiatan desain grafis, dan juga bantal-bantal untuk saya beristirahat. Lalu untuk yang bawah ada perspektif interior saya, di mana tampak luar desain saya yang menggunakan bangunan full kayu, dan bisa dilihat bahwa bangunan saya ini dikelilingi oleh tembok-tembok yang membuat bangunan saya terasa seperti tersembunyi. Sekian presentasi ruang diri saya, yaitu Hiden Meraki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.